kemampuan bahasa siswa kita itu rendah. Kalau kita mau lihat sekilas dari nilai-nilai tadi ya, bahwa kesimpulannya kemampuan anak kita, SMA kita rendah, gitu kan. Yang kedua, memang soal yang tidak biasa mereka terima dari guru-guru mereka, begitu. Model soal yang mereka terima pada saat TKA itu bukan soal yang biasa diberikan oleh guru-guru mereka, begitu. Itu ya. Yang ketiga, tadi mereka sesungguhnya kalau bukan banyak, sedikit saja termotivasi untuk sukses di TKA, mereka akan sungguh-sungguh menjawab soal-soal ini. Tapi mungkin tadi karena TKA ini berada di abu-abu, dia bukan gak wajib, tapi hanya untuk salah satu syarat untuk masuk perguruan tinggi, gitu saja. Ya, katakanlah bukan syarat kelulusan, bukan syarat kenaikan kelas. Bagi yang berprestasi, dia bisa masuk sebagai untuk masuk perguruan tinggi. Jadi itu artinya kan membuktikan bahwa mentalitas competitiveness anak-anak juga kurang karena dikasih ujian kok ya masih loyo. Iya, itu perdebatan klasik Mas Asrofi terkait dengan UN, apakah syarat kelulusan atau untuk pemetaan kualitas pendidikan. Itu saya kira gitu. Karena itu yang perlu kita koreksi lah, katakanlah demikian. Yang guru-guru katakan kepada siswa menjelang TKA itu seperti apa, kan? Apa yang dikatakan guru-guru kepada siswa menjelang TKA? Yang kedua, seberapa maksimum, seberapa kuat persiapan TKA ini dari aspek pemerintah sehingga nilainya seperti ini, gitu. Seperti sebagai orang tua, sebagai guru. Enggak deh, anak-anak kita tidak seburuk ini, gitu kan. Tapi yang saya kaget, masa nggak seburuk itu bahasa Inggris rata-rata nasionalnya 24,93, bahkan nggak sampai 25 loh Pak. Artinya seperempatnya saja yang benar. Itu dia, apakah anak-anak kita seburuk itu kemampuan bahasa Inggrisnya? Dengan adanya budaya ya generasi Z ya, Alpha yang sekarang yang gawai minded, gawai yang sentris, sudah pembiasaan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Jadi anak-anak kita sesungguhnya dengan adanya gawai yang sebagian games juga demikian pakai bahasa Inggris. Jadi yang saya curigai Mas Asrofi adalah motivasinya ini. Kok bisa serendah ini motivasi? Karena nggak ada 25 skornya, bahkan 24,93 untuk bahasa Inggris. Di zaman saya ketika sekolah di tahun 2000-an itu ya, karena generasi milenial nih Pak Jejen, itu bahasa Inggris adalah salah satu pelajaran yang dianggap susah. Tapi ketika ujian ternyata juga tidak seburuk itu. Rata-rata bisa tinggi sekali ya, bisa 7, di atas 7, bahkan 9 itu hal yang lumrah. Saya ke pendengar dulu, Pak Putra di Sibolga, Sumatera Utara. Selamat pagi Pak Putra. Ya, waalaikumsalam. Ini redaksional saya, mungkinkah sekolah di daerah perkotaan jadi nilainya agak tinggi, mungkin kalau daerah pedesaan berbeda nih Pak Putra. Silakan Pak Putra. Sebenarnya gini, Pak Jejen mungkin pernah ingat waktu kita dulu tes UMPTN, ya kan? Tes senam paten atau yang sifatnya mau masuk perguruan tinggi negeri itu kan tes ada lagi zaman dulu ya Pak ya. Iya, misalnya 500. Kalau sekarang OTBK Pak ya. Iya, sekarang tuh ini di situ kan nyatanya kita kan sampai satuan itu sampai belajar gigih gitu ya kan, buka semua buku dan sebagainya. Bimbel gitu ya. Ya bimbel, dari bimbel kita tahu try out gitu kan, simulasi, nilaiku udah pas karena tentor aku bilang begini dan begitu. Suasana seperti itu kan pasti nggak muncul ketika cek ombak yang dibikin TKD ini ya TKA 2025 gitu. Menyek-menyek kok, enggak serius banget, asal-asalan aja. Karena memang kan di pemerintah bilang kan ini bukan enggak paksaan, enggak wajib, enggak sunnah, enggak dilanggar pun enggak masalah. Ibaratkan gitu kan bahasanya kan, enggak ada sanksi. Dengan membuatkan kalimat seperti itu ya anak-anak kan pasti ujiannya menyek-menyek aja. Iya kan? Nah, itu satu dulu indikatornya. Yang kedua Pak, saya pikir
kalau anak-anak ini misalnya ini keharusan, atau misalnya saya nggak tahu lah, entah ada lagi istilahnya ujian akhir semester yang sifatnya, kalau dulu kan nggak ada dilibatkan ujian rapot anak-anak terhadap ujian asli sesungguhnya kan, makanya banyak dulu yang jeblok kan. Hanya yang dari pemerintah pusat kasih ke daerah, terus seberapa itu dapatnya 10, sekian dari rentang 100, itulah nilai sesungguhnya sekolah itu. Akhirnya setelah dideteksi banyak yang protes kan. Jadi tahun pertama kedua tugas gurunya mengasih ujian itu apa? Kok semua nanti diserahkan ke pusat semua, pusat yang merampas 3 tahun kelulusan mereka. Akhirnya dibuatlah 50% dari sekolahnya, 50% dari pusat, atau 60-30 kayak gitulah rasionya. Sekarang mau kita bilang, ketika ini berubah nama, ganti baju, ganti istilah lah ini, TKD, TKA, dulu asesmen, kemarin ujian etanas, ujian akhir sekolah, yang sifatnya zaman memang saya UN Pak, ujian nasional dulu. Iya, yang sifatnya menyek-menyek dan sifatnya tidak memang yang namanya tegas, ya hasilnya juga tidak tegas. Terakhir Pak, saya mau bilang, memang untuk generasi sekarang apa yang tadi Z atau Alpha sekarang. Alpha, saya nggak tahu. Ujian itu kan ada pakai pensil dan kertas kan, hitamkan. Itu katanya asli dibanding dari dia pakai aplikasi, bisa pakai aplikasi apa Cici apa sekarang yang bisa anak-anak berjalan matematika cukup scan langsung bisa dapat jawaban. AI. Iya, itu yang sifatnya sudah instan dan ini kan gitu. Jadi untuk kemampuan anak-anak, apalagi sekarang guru nggak boleh membentak, mengapa. Di sekolah unggulan lah kalau katakan sedemikian ya, yang fasilitasnya apa. Ya artinya anak-anak ya ngelunjak, manja ya, nggak ada apa-apa. Tapi ketika nanti misalnya STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara untuk CPNS yang dari SMA, oh itu semua berebut masuk bimbel. Oh iya kok bagus kok, kalau masuk STAN karena dia sekolah kedinasan dan langsung PNS, saya masuk sana mah, kasih bimbel yang memang sungguh dan hebat. Lucunya bimbel dikalahkan sama pembelajaran formal di sekolah negeri yang paginya. Baik. Terima kasih Pak Putra ya, takutnya meluas nanti. Kita ke Jakarta Timur, ada Bu Akbar. Selamat pagi Bu Akbar. Pagi Mas Asrofi, pagi Pak Jejen ya. Pagi Bu Akbar. Iya, untuk TKA ini Mas Asrofi ya, sejujurnya saya dengan kurikulum yang berganti-ganti, peraturan yang berganti-ganti, hampir setiap menteri ganti aturan, ganti kurikulum. Saya selaku orang tua, kebetulan anak saya masih di SMA ya, itu tidak terlalu mengpush mereka, tidak terlalu mendorong mereka untuk lebih gimana ya. Apa kemampuan akademiknya nggak didorong? Karena saya kasihan Mas, anak-anak ini dibuat stres oleh pejabatnya. Contoh? Beda sama anakku yang pertama yang baru wisuda kemarin di September kemarin. Artinya dia masih melalui jalur yang satu, SD, SMP, SMA nggak ada perubahan apapun kan. Hingga akhir dia masih menjalani bagus. Anakku bagus dari SD, SMP, SMA semua nilainya bagus waktu itu. UN-nya pun tinggi, masuk perguruan tinggi negeri juga kan. Tapi untuk yang kedua ini, saya ngelihatnya kalau dia perlakuan sama yang kemarin, kasihan. Kasihannya itu pemerintah kita, pejabat kita mempermainkan otak anak-anak kita. Ketika percobaan UN dihapus Mas, tahu keponakan saya banyak yang gagal nilainya Mas. Karena tiba-tiba mendadak gitu kan, dengan nilai hasil Sidanira, sistem data nilai rapot kan terakhir ya yang dipakai, lalu masuk preventil waktu itu. Berubah jadi kecil, bikin kita down kan. Setelah itu dikotak-katik lagi, karena ponakan saya udah pengalaman berapa orang begitu. Masuklah anak saya ini, pas anak saya masuk SMP, saya buat santai aja. Udahlah, nilai kamu bagus ya alhamdulillah, nilai kamu jelek ya wes rapopo, yang penting akhlak kamu bagus. Kenapa? Pejabatnya yang bikin mereka stres. Walaupun lulus SMP dinilai bagus, dia 5 besar dalam satu angkatan. Karena anaknya memang pinter. Tapi saya nggak mempush terlalu seperti yang pertama. Sekarang SMA, saya buat santai aja. Udahlah, perguruan tinggi negeri kan nggak harus dari situ. Dari manapun bisa kita tembus gitu. Jadi saya kasihan. Sejujurnya mungkin banyak orang tua yang berpikir seperti saya. Kasihan anak-anaknya kalau kita hapus karena pejabatnya lah yang bikin mereka stres. Nggak jelas maunya kemana sih, ini pendidikan kita mau dibawa kemana. Yang penting akhlak kamu tetap bagus, insya Allah hoki, saya bilang gitu. Terima kasih Mas Pagi. Amin, terima kasih Bu Akbar ya. Ini keresahan orang tua kita tangkap dari Pak Putra dan juga Bu Akbar. Betulkah eksperimen pemerintah ini
terlalu banyak sehingga anak-anak justru malah terkesan jadi laboratorium saja gitu, Pak Jejen. Ya, baik. Mas Asropi, terima kasih Pak Putra, Bu Akbar. Ke Pak Putra dulu ya. Saya kira memang kita tadi sudah singgung soal motivasi ya. Motivasi. Jadi sekali lagi kita pada positivisme aja ya, Mas Asropi, bahwa TKA memang sepertinya persiapan di kedua belah pihak kurang matang ya, sehingga berdampak pada motivasi begitu. Nah, tetapi di awal-awal kita sudah sebutkan kalau ini memang pemetaan, maka harus yang lebih penting dari angka-angka tersebut adalah bagaimana langkah selanjutnya pemerintah membaca data ini sebagai sebuah tanggung jawab program berikutnya untuk menyediakan guru-guru yang kompeten dan sesuai dengan mata pelajaran yang mereka ampuh. Untuk Bu Akbar, saya kira betul bahwa jargon ganti menteri, ganti kebijakan itu ya Indonesia gitu. Memang seperti itu. Kita nggak tahu motivasinya. Kok kurikulum politis sih? Kok aneh ya? Kurikulum kok politis? Iya, apakah setiap menteri punya mindset legasi ya? Mereka nggak percaya diri bahwa mereka akan menjadi menteri lagi di periode berikutnya. Pendidikan itu harus sustain. Ya, jadi ada semacam kesimpulan bahwa setiap menteri pengen punya legasi saat dia menjabat begitu, sehingga perlu ada kebijakan versi yang bersangkutan. Ganti menteri, ganti kebijakan. Kita lihat ya, jadi ujian nasional, kemudian ke asesmen nasional, dan sekarang adalah ke TKA begitu. Nah, sekali lagi yang menarik adalah pernyataan Bu Akbar, Mas Asropi, bahwa pada akhirnya orang tua, orang dewasa berkesimpulan bahwa yang lebih penting adalah karakter. Di atas angka-angka tersebut, rapotkah, TKA-kah, ANK, UNK, betul, pada akhirnya yang menjadi variabel kesuksesan baik di kehidupan maupun di kuliah nanti karakter, bukan semata angka-angka itu. Tapi sekali lagi ini menjadi penting bagi pemerintah, terutama menurut saya TKA harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya sehingga guru siap, anak-anak siap, dan yang paling penting Mas Asropi, variabel bimbel tadi. Variabel bimbel ini cukup dilematis karena kalau bicara bimbel Mas Asropi, dia hanya bisa atau hanya memungkinkan bisa diraih oleh golongan menengah atas gitu. Nah, pertanyaannya, kalau bimbel selalu menjadi faktor penentu, di mana peran guru di sini? Di mana peran belajar tuntas di sekolah begitu? Nggak usah sekolah lah, bimbel saja kalau kayak gitulah bahasa simpelnya ya. Iya, jangan sampai mindset orang tua kita andalannya adalah bimbel, jangan sampai seperti itu, karena sesungguhnya guru adalah pembelajaran tuntas. Artinya harus selesai di sekolah oleh guru, bukan oleh bimbel. Ini mohon maaf saya katakan demikian karena tidak murah juga bimbel itu bagi sebagian orang tua kita. Ngomong tadi soal outputnya, kalau berbicara mengenai karakter, kami tidak mendenai itu ya, nggak menafikan bahwa karakter adalah output paling penting. Tapi kita tahu bahwa di era keterbukaan, di era tantangan yang semuanya sudah globalize, sudah mengglobal gitu, Pak Jejen, kemampuan bahasa Inggris rata-rata 24,9 ketika Indonesia dipegang oleh generasi sekarang yang baru selesai TKA, ketika harus kemudian bersaing dengan Filipina lah, nggak usah jauh-jauh. Kemana negara kita, Pak? Ya betul Mas Asropi, saya sepakat ya, salah satu kelemahan sumber daya manusia kita adalah di kemampuan bahasa Inggris ya, kemampuan bahasa Inggris. Maka sekali lagi kita harus betul-betul menjadikan TKA ini sebagai parameter kinerja guru bahasa Inggris, kinerja kepala sekolah, karena
kita tidak bisa lagi menganggap bahasa Inggris sebagai komplementer, tetapi dia primer ya bagi anak-anak kita kalau kita bicara daya saing. Kalau kita bicara Indonesia Emas 2045, tetapi tentu saja nanti TKA bahasa Inggris TKA berbeda dengan di rapot. Apalagi matematika yang rata-rata 36,10. Ini matematika itu basic ilmu, semua ilmu loh Pak. Ya betul. Jadi yang kita tunggu, whatever will be adalah apa langkah pemerintah mau diapakan data ini ya, hasil TKA ini. Ya, mau diapakan apa? Tapi tadi kita mengusulkan bahwa sebenarnya apa di sini? Apakah gurunya, apakah TKA-nya sendiri, apa namanya tadi, hari katakanlah demikian, tidak cukup matang persiapannya. Jadi kedua belah pihak menjadikan TKA sebagai cermin untuk evaluasi diri ya, untuk refleksi ke depan agar lebih baik gimana. Karena saya sepakat sama Mas Asropi, seperti dikatakan juga banyak orang, kemampuan bahasa Inggris anak-anak kita perlu ditingkatkan. Karena karena di globalisasi nanti mereka akan ketemu dan juga bersaing dengan negara-negara lain ya di tengah keterbukaan ekonomi. Saya mau ngasih special mention kepada Nusa Tenggara Timur, Pak Jejen. Ya. Kenapa kami berikan special mention kepada Nusa Tenggara Timur? Karena berdasarkan nilai TKA 2025 adalah provinsi dengan nilai terendah, bahkan lebih rendah dibandingkan rata-rata di Papua. Contohnya, untuk bahasa Indonesia di Nusa Tenggara Timur, rata-ratanya 47,48, matematikanya 31,73, sementara bahasa Inggrisnya 19,71. Pak Jejen, apa yang salah dengan Nusa Tenggara Timur? Apa yang perlu diperbaiki dari Nusa Tenggara Timur sehingga sangat jauh tertinggal dengan wilayah lainnya? Ya, Mas Asropi, seperti dalam konteks ekonomi ya, infrastruktur, maka tadi kalau era sebelumnya itu Mas Asropi ada rapot pendidikan, ya, ada rapot pendidikan yang menunjukkan peta guru ya, di mana kalau misalnya katakanlah NTT ini tadi 47, 31, 19,71. Nah, ini akan dilihat kecukupan guru bahasa Indonesia, guru matematik, guru bahasa Inggris di NTT. Nah, kalau ini berkorelasi positif, maka pemerintah segera memberikan atau merekrut guru-guru untuk ditempatkan di NTT. Nah, mudah-mudahan pola atau mindset ini berlaku nih di era sekarang nih. Kalau tidak diperbaiki, NTT akan semakin tertinggal Pak dengan saudara-saudaranya. Sudah di sana konsentrasi masyarakat miskinnya banyak, kemudian pendidikannya nggak dipus, kapan bisa kemudian lepas dari jerat kemiskinan? Iya, jadi nanti bisa dilihat dengan peta pendidikan yang belum terlalu jauh kan pada era sebelumnya, bahwa benarkah NTT mengalami defisit guru matematik, guru bahasa Indonesia dan bahasa Inggris begitu. Kalau tidak, maka rekrutmen guru untuk NTT untuk 3 mapel itu sangat urgent, harus menjadi prioritas gitu. Karena betul, kalau berbicara pendidikan, mutu pendidikan sangat berkorelasi dengan ekonomi di masyarakatnya begitu. Mudah-mudahan ini yang akan dilakukan oleh pemerintah, bahwa TKA dianggap sebagai pemetaan kualitas, maka sehingga bisa menentukan metode ke depan apa yang akan dilakukan ya, caranya. Betul, kalau memang ternyata problemnya di defisit guru tadi. Kalau gitu kami kasih kreditnya ke Provinsi DI Yogyakarta Pak, karena tadi sudah yang paling rendah, kita yang paling tinggi. DI Yogyakarta dengan rata-rata nilai bahasa Indonesia yaitu 65,89, matematikanya 43,09, dan bahasa Inggrisnya 30,00. Apa yang harus dicari, pembelajaran apa yang harus diambil dari Yogyakarta untuk wilayah lainnya, terutama yang masih sangat tertinggal?
Iya, tapi di sisi lain kita juga tadi sudah katakan ini kan tetap merah. Kalau dari Paling tinggi saja masih merah. Iya kan 60, 65, 43, 30 ini juga 65, untuk 43 dan 30 betul. untuk Jogja Ya. yang sebagai dikatakan kota pelajar, ya ini sesungguhnya tidak menggembirakan juga Mas Asrofi. Ini bukan angka yang menggembirakan. Jadi kemungkinan memang TKA Zaman saya kalau anak-anak matematika kita. 43 ya nggak lulus Pak, harus mengulang Pak. Iya, itu yang saya maksud. 43, 30 itu tidak lulus. 65 juga belum KKM, Itu kriteria adaptif ketuntasan nilai, minimal. ya, masih normatif saja. Di rapot kita, di rapot anak-anak kita hampir bisa kita katakan nggak ada nilai 65. Apalagi 43, 30 nggak akan ada. Lah kok beda di Nah. rapot bagus-bagus, kenapa di TKA kok seperti ini? Ini Mas Asrofi, latar belakang TKA lahir karena kata Pak Menteri nilai rapot itu nilai sodakoh. Nilai rapot, nilai sodakoh guru terhadap siswa. Nilai kebaikan Maka, guru. kerahiman. Ada juga istilah begitu, guru kepada siswa. Maka TKA penting ada. Nah ini saya Lah kira... bukannya seharusnya penting kayak itu jujur Pak, bukan kemudian saya kasihan, saya baik, nggak boleh seperti itu kan? Iya, jadi ini di dalam penilaian rapot kita itu ada KKM, kriteria ketuntasan minimal. Nah, maka anak-anak yang belum mencapai katakanlah 75 atau 70 ya misalnya KKM-nya di satu mapel tertentu, mereka akan mendapatkan remedial, akan mengulang pelajaran sampai mereka mendapatkan KKM tadi. Nah, angka tadi Mas Asrofi yang Jogja tadi itu bukan angka kriteria ketuntasan minimal. Ini nggak lulus kata Mas Asrofi. Padahal tadi, kan? paling tinggi se-Indonesia. Padahal paling tinggi gitu. Artinya Jadi, semua anak-anak di Indonesia nggak lulus ketuntasan minimalnya. betul. Dengan kata lain demikian. Maka tadi apakah seburuk itu kemampuan anak-anak kita? Kalau buruk kenapa? Nah, motivasi ada apa dengan motivasi anak-anak terhadap TKA, terhadap TKA kan? Atau capaian pendidikannya terkait dengan TKA, inline kah gitu Pak selama ini? Gitu. Apa yang kedua tadi? Apakah yang dipelajari oleh siswa di kelas, yang soal-soal yang dikeluarkan oleh guru di kelas itu tidak inline tadi, tidak selaras dengan model. Mungkin soal-soal yang diujian kan fisika kuantum gitu kali, matematikanya gitu kali Pak. Nah, Ketinggian itu, kali, enggak kan? Ya itu saya sendiri terus terang belum sejauh itu Mas Asrofi. Tetapi kemungkinan itu yang bisa terjadi begitu. Jadi anak-anak tidak mendapatkan soal-soal yang inline tadi dengan apa yang selama ini mereka pelajari dari guru mereka begitu. Atau memang TKA bisa dianggap ya perlu evaluasi lah, perlu dievaluasi TKA. Kita tidak sepenuhnya menyalahkan siswa, guru, tetapi ya refleksi justru bersama. ini evaluasi kita bersama Pak ya, bukan kemudian kita saling menyalahkan ya Pak Jejen ya. Ya kita tidak harapkan bahwa pemerintah menganggap kinerja guru sangat-sangat lemah, kepala sekolah juga demikian, tetapi kita harus melihat apa makna dari katakanlah demikian kegagalan nilai TK ini sehingga Jogja saja itu yang paling tinggi bisa nggak lulus itu seharusnya. Katakanlah kata Mas Asrofi semua tidak lulus, maka ayo kita berefleksi bersama lah. Ada apa agar, gitu ya Pak? Iya, tadi kalau memang ini cermin mutu pendidikan kita ya variabel utamanya guru. Apakah kita mengalami defisit guru? Apakah kita kan sebenarnya juga ada titik-titik yang kelebihan guru juga Mas Asrofi sebenarnya gitu. Semuanya pasti ada masalah yang harus dicari jalan keluarnya oleh pemerintah, termasuk kita bersama ya sebagai bagian yang nggak lepas dari kewajiban untuk perbaiki mutu pendidikan, karena juga ada madrasatul ula di rumah, jadi kita sebagai orang tua juga punya kewajiban yang sama.